Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nizifa Kayumi Zahra dari Pendidikan Matematika 3A dengan NPM 241114006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Teknologi Informasi dan Statistika yang diampu oleh Ibu Nurdalila SPDI MPD. Nah, ini adalah sedikit dari laporan yang saya punya mengenai analisis literasi data media sosial terhadap konten pendidikan dengan studi kasus interaksi konten edukasi dan motivasi di Instagram. Nah, jadi pendahuluan dari media sosial sebagai media pembelajaran yang pertama peran media sosial dalam informasi dan pembelajaran yaitu dengan evolusi teknologi informasi menjadikan media sosial sebagai sarana pembelajaran alternatif. Platform ini menyebarkan konten pendidikan secara cepat, luas, dan interaktif, meningkatkan keterlibatan siswa serta akses ke sumber belajar. Yang kedua adanya pentingnya literasi data di era digital. Jadi di era digital ini literasi data menjadi kemampuan fundamental. Ini mencakup pemahaman, evaluasi, dan pengelolaan informasi digital secara efektif, etis, dan bertanggung jawab krusial untuk analisis data kritis. Nah, tujuan analisis laporan ini bertujuan untuk menganalisis interaksi pada konten pendidikan di media sosial serta mengkaji peran literasi data dalam menafsirkan informasi secara cepat dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya objek dan metode penelitian, di mana objek analisis yang saya gunakan tentang konten edukasi dan motivasi dari akun Instagram populer atau yang berisi tentang video edukasi dan motivasi. Data yang digunakan itu data sekunder yang bersifat publik. Nah, metode penggunaan pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan melakukan observasi langsung terhadap 15 unggahan konten. Saya mencatat topik, likes, komentar, tanggal, unggah, dan kategori di mana termasuk kategori edukasi atau motivasi. Yang ketiga, pendekatan penelitian yang menggunakan deskriptif kuantitatif. Jadi analisis data numerik tanpa pengujian hipotesis bertujuan memberikan gambaran umum interaksi audiens. Nah, selanjutnya penyajian data umum. Penyajian data dilakukan terstruktur berdasarkan jenis dan bentuk konten atau konten edukasi atau konten motivasi yang mana memudahkan analisis pola interaksi audiens. Nah, perbandingan tingkat interaksi konten di mana preferensi audiens terhadap format video itu lebih memiliki interaksi lebih tinggi dibandingkan infografis, di mana audiens tertarik pada konten audiovisual yang singkat, jelas, dan menarik, atau video dengan format efektif untuk mengedukasi, menghibur, dan mempromosikan. Nah, struktur data pada konten pendidikan itu mempunyai objek dengan konten edukasi dan motivasi dari akun Instagram populer dengan metode observasi langsung dengan 15 unggahan video. Data dikumpulkan mengenai topik, jumlah likes, dan komentar seperti yang saya bilang pada slide sebelumnya. Nah, di sini ada perbandingan tingkat interaksi konten antara edukasi dan motivasi. Yang di atas ini ada konten motivasi, yang di bawah adalah konten edukasi. Selanjutnya adalah visualisasi data interaksi konten motivasi, di mana konten motivasi teratas yang paling banyak interaksinya yaitu konten motivasi 2 sebanyak 34.700 sekian-sekian, nggak nampak tertutup ini ya guys. Nah, yang keduanya yaitu konten motivasi 5 di mana memiliki jumlah interaksi 31.000 sekian. Dan yang ketiga, yang paling terendah, konten motivasi 3 dengan jumlah interaksi 3.921. Bisa kita lihat juga pada diagram eh, yang mana konten motivasi 2 adalah yang tertinggi, motivasi 5 tertinggi kedua, selanjutnya menengah,
motivasi satu dan motivasi 4, lalu yang terendah ada motivasi 3. Nah, faktor-faktor pengaruh interaksi ini yaitu terfaktor pada waktu unggah dan judul menarik atau captionnya. Selanjutnya ada algoritma pada media sosial, kesesuaian pesan dan visualisasi, relevansi tema, motivasi individu atau koneksi berbagi. Selanjutnya, analisis konten motivasi, di mana konten motivasi 2 pendidikan bukan hanya soal nilai, itu memiliki interaksi tertinggi. Itu yang membentuk pandangan yang lebih luas dan banyak komentar positif yang ditujukan kepada konten. Yang kedua, konten motivasi 5, di mana kuliah terasa berat tuh bukan karena kita yang bukan karena susah, tetapi karena hati kita yang tidak ada di situ. Nah, interaksinya sebanyak 31.327, di mana isi komentar itu mereka merasa diberikan dorongan semangat dan dukungan emosional dan membangun kedekatan psikologis dengan penonton. Selanjutnya ada konten motivasi lainnya. Seperti motivasi satu memiliki interaksi 10.353 dengan pesan positif dan mudah dipahami. Motivasi 4 dengan memiliki interaksi 9.205 memiliki interaksi sedang karena visual atau waktu unggah. Konten motivasi 3 sebanyak 3.921 memiliki visualisasi yang kurang menarik. Makanya mungkin menjadi yang terendah. Nah, kualitas visual dan waktu unggah juga berpengaruh terhadap interaksi. Selanjutnya, kita masuk ke visualisasi data interaksi konten edukasi, di mana bisa kita lihat pada diagram yang paling tertinggi yaitu konten edukasi 8 mencapai 169.000, yang edukasi 5 sebagai tertinggi kedua memiliki interaksi sebanyak 139.000 dan konten edukasi 3 sebanyak 82.000. Nah, jadi tingkat interaksi ini bervariasi signifikan dan seperti yang sebelumnya, semuanya dipengaruhi oleh relevansi topik, visual menarik, waktu unggah, dan algoritma media sosial. Lalu, analisis konten edukasi. Jadi konten edukasi unggulan, yang pertama itu memiliki konten berpikir kritis, bagaimana orang memiliki pikiran berpikir kritis dan menghafal memiliki standar hidup yang berbeda. Itu memiliki interaksi yang tertinggi dengan relevansi dengan kualitas hidup yang memicu diskusi. Yang kedua ada psikologi penguji karakter dengan memiliki interaksi tertinggi kedua, di mana isinya itu berisi muatan psikologis dan reflektif untuk pendekatan di dalam keseharian. Yang ketiga, ada salah satu sejarah dunia yang dihapus, yaitu Islamic Golden Age, dengan interaksi 82.702, di mana isinya itu mengunggah audiens untuk berkomentar bahwa itu menantang sudut pandang umum. Nah, tiga konten ini menunjukkan minat audiens pada topik relevan yang memicu pemikiran dan diskusi mendalam. Nah, konten edukasi menarik minat tinggi. Selanjutnya, interpretasi kritis atau literasi data, di mana kemampuan memahami, menganalisis, dan menafsirkan data secara langsung. Jadi, aspek kritis dalam literasi data yang didapat adalah interaksi bukan indikator sebagai tunggal kualitasnya. Yang kedua, faktor non-konten dalam interaksi. Yang ketiga, data sebagai refleksi dan evaluasi. Yang keempat, pemahaman kritis terhadap angka. Selanjutnya, etika dan keterbatasan data, di mana aspek etika itu penggunaan data publik. Penggunaan data publik ini dilakukan secara objektif dan tanpa manipulasi untuk menjaga integritas akademik dan menghormati privasi. Namun, pengumpulan data tidak etis dapat melanggar privasi yang menyebabkan diskriminasi, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya adalah keterbatasan sampel, di mana jumlah sampel
relatif kecil hanya dari satu akun media sosial. Yang ketiga, membatasi generalisasi temuan. Yang ketiga adalah ketiadaan data demografis audiens, di mana data demografis audiens tidak tersedia, durasi keterlibatan tidak tercatat. Yang ketiga, analisis efektif konten tidak menyeluruh. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis, konten edukasi menarik minat lebih tinggi. Namun motivasi juga esensial. Literasi data krusial untuk evaluasi konten yang objektif dan bertanggung jawab. Nah, untuk bagian minat konten edukasi, tingkat minat dan keterlibatan audiens itu lebih tinggi, terutama disajikan dalam berbentuk video dan menarik pada informasi dan pengetahuan baru. Sedangkan konten motivasi pentingnya untuk dorongan semangat dan dukungan emosional. Kualitasnya tidak hanya diukur dari popularitas dan memberikan dampak positif meskipun interaksi rendah. Yang ketiga, literasi data dan pengembangan konten. Jadi pemahaman interaksi secara kritis melampaui popularitas dan untuk evaluasi dan pengembangan konten yang bijak. Dan terakhir, medsos itu dimanfaatkan dengan optimal dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop kan, Almi?